Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan mengenai mengimplementasikan strategi isu manajemen dan operasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Firda Tuljana selaku moderator, dan juga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Dita Rahma Aini dan juga Najwa Marisa Awalia. Dan untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Dita Rahma Aini. Sifat implementasi strategi. Yang pertama ada formulasi strategi. Yang pertama, memfokuskan pada sumber daya yang akan digunakan. Yang kedua, memfokuskan pada efektivitas seperti efektivitas kinerja dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada proses intelektual. Intelektual itu berupa pengetahuan atau keterampilan. Terus membutuhkan keterampilan intuitif dan analisis. Intuitif itu berarti punya inisiatif sendiri. Terus analisis itu mencari informasinya dengan lebih lengkap lagi. Terus ada mengkoordinasi beberapa individu dalam organisasi. Jadi mengatur orangnya dalam organisasi tersebut. Terus ada implementasi strategi, memfokuskan pada sumber daya yang digunakan selama organisasi berjalan. Sumber daya yang digunakan buat organisasi berjalan itu banyak ya, seperti sumber daya manusianya atau pekerjanya atau keuangan atau barang-barang dan lain sebagainya. Terus yang kedua, memfokuskan pada efisiensi. Jadi strategi ini buat efisiensi atau menghemat kinerja, waktu, biaya dan lain sebagainya. Terus proses operasional. Untuk mengatur segala bentuk operasional perusahaan atau sistem kerja dari perusahaan. Terus membutuhkan keterampilan, motivasi dan kepemimpinan. Keterampilan motivasi ini, pekerja ini diberikan bimbingan atau motivasi dari perusahaannya. Terus kepemimpinan ini bisa untuk manajernya gitu. Selanjutnya, mengkoordinasi seluruh individu dalam organisasi untuk mengatur semua orang yang dalam organisasi tersebut supaya berjalan tujuannya untuk kedepannya. Selanjutnya ada perspektif manajemen. Dalam semua organisasi, kecuali organisasi terkecil, transisi dari formulasi strategi ke implementasi strategi membutuhkan pembagian tanggung jawab dari para pembuat strategi ke manajemen fungsional dan divisional. Manajer dan karyawan lebih termotivasi dengan merasakan ketertarikan sendiri daripada ketertarikan organisasi, kecuali dua hal yang bersamaan. Ini adalah alasan utama manajer divisional dan fungsional sebaiknya terlibat dalam sebanyak mungkin aktivitas formulasi tentang dan implementasi strategi. Manajer dan karyawan dalam organisasi sebaiknya berpartisipasi sejak awal dan secara langsung dalam proses keputusan implementasi strategi. Seringkali para pembuat strategi terlalu sibuk secara aktif
dalam mendukung usaha implementasi strategi dan kurangnya ketertarikan mereka dapat menjadi berbahaya bagi organisasi. Rasionalisasi tujuan dan strategi sebaliknya dimengerti dan secara jelas dikomunikasikan dalam organisasi. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi karena merupakan landasan untuk alokasi sumber daya. Jadi tempatnya sumber daya ini. Yang kedua, merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Sehingga manajer ini dievaluasi kinerjanya. Itu merupakan tujuan tahunan. Yang ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Itu dengan mengatur tujuan jangka panjang untuk mencapai keinginan perusahaan atau organisasi. Yang keempat itu adalah menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemen. Jadi untuk menetapkan prioritas departemen atau organisasi tersebut sehingga tercapainya tujuan ke depannya. Kebijakan perubahan dalam arah strategis perusahaan tidak terjadi secara otomatis. Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan dibutuhkan untuk membuat strategi bekerja. Kebijakan menjembatani penyelesaian masalah yang terjadi dan membantu implementasi strategi. Definisi umumnya, kebijakan atau polisi mengacu pada pedoman spesifika, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong maksud tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan kemungkinan karyawan dan manajemen memahami apa yang diharapkan dari mereka sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi yang diimplementasikan akan sukses. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah aktivitas sentral dalam manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Semua organisasi setidaknya mempunyai 4 tipe sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Tanpa adanya sumber daya ini, sebuah strategi perusahaan atau manajemen itu tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak ada sumber daya ini. Baiklah, selanjutnya ada mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih pada satu atau lebih isu. Penentuan tujuan tahunan perusahaan dapat mengarahkan konflik antara para manajer dan para pembuat strategi, sehingga perlu adanya trade-off atau pertukaran. Dibutuhkan karena tidak ada perusahaan yang memiliki sumber daya yang memadai untuk mengejar semua strategi yang akan menguntungkan perusahaan. Konflik akan selalu ada dalam sebuah organisasi, sehingga perlu diselesaikan sebelum konsekuensi disfungsional mempengaruhi kinerja organisasi. Tidak mungkin jika semua organisasi tidak memiliki konflik. Jika organisasi tersebut tidak memiliki konflik, artinya organisasi tersebut bersifat acuh tak acuh dan apatis. Lalu di sini ada pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik, yaitu ada 3, penghindaran, penyatuan, dan konfrontasi. Nah, yang pertama penghindaran, yang mana beberapa tindakan seperti mengacukan permasalahan dengan harapan konflik akan selesai sendiri, atau secara fisik memisahkan individu atau kelompok yang berkonflik. Lalu yang kedua ada penyatuan, yaitu proses penyingkiran perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik sementara memunculkan kesamaan dan kepentingan bersama.
Lalu yang ketiga, konfrontasi, yaitu saling bertukar anggota antara pihak yang berkonflik sehingga masing-masing akan mengerti sudut pandang pihak lain atau melakukan pertemuan saat masing-masing akan mempresentasikan pandangan mereka dan bekerja dengan perbedaan mereka. Selanjutnya yaitu menyesuaikan struktur dengan strategi. Perubahan dalam strategi seringkali membutuhkan perubahan struktur organisasi karena ada dua alasan utama, yaitu struktur secara luas menunjukkan bagaimana tujuan dan kebijakan dibuat, dan mengapa perusahaan dalam strategi seringkali membutuhkan perubahan struktur di mana struktur menunjukkan bagaimana sumber daya dialokasikan. Jika struktur organisasi berdasarkan kelompok pelanggan, sumber daya akan dialokasikan menurut pembagian tersebut. Terdapat beberapa tipe dasar struktur organisasi, yaitu 1. Struktur fungsional, 2. Struktur divisional, 3. Struktur strategi bisnis atau SBU, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu struktur matrik. Yang pertama yaitu ada struktur fungsional. Struktur fungsional mengkelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis. Terdapat keuntungan pada struktur fungsional, yaitu sederhana dan tidak mahal, kapitalisasi pada spesialisasi aktivitas bisnis seperti pemasaran dan keuangan, meminimalkan kebutuhan untuk mengolaborasi sistem kontrol, memungkinkan pembuatan keputusan yang cepat. Nah, di balik keuntungan struktur fungsional terdapat juga kerugian, yaitu akuntabilitas ke puncak, delegasi, otoritas, dan tanggung jawab tidak didukung, meminimalkan pengembangan karir, moral karyawan dan manajer yang rendah, perencanaan yang tidak memadai atas produk dan pasar, memimpin untuk pemikiran sempit jangka pendek, dan yang terakhir memimpin untuk permasalahan komunikasi. Nah, yang kedua ada struktur divisional. Nah, pada struktur divisional ini ada keuntungan, yaitu akuntabilitas yang jelas, memungkinkan lokal mengontrol situasi lokal, membuat kesempatan pengembangan karir, mempromosikan delegasi otoritas, memimpin iklim kompetitif secara internal, memungkinkan penambahan produk atau wilayah baru dengan mudah, memungkinkan kontrol dan perhatian yang ketat untuk produk, konsumen, dan wilayah. Di balik keuntungan ada juga kerugian, yaitu dapat menjadi mahal, duplikasi aktivitas fungsional, mensyaratkan kekuatan manajemen berkemampuan, mensyaratkan elaborasi sistem kontrol, kompetisi antara divisi menjadi sangat ketat untuk disfungsional, dapat memimpin pembagian ide dan sumber daya yang terbatas, dan yang terakhir beberapa wilayah produk atau konsumen dapat menerima pelatihan khusus. Nah, yang ketiga ada struktur strategi bisnis unit atau SBU. Nah, struktur SBU mengelompokkan divisi yang sama ke SBU dan mendelegasikan otoritas dan tanggung jawab untuk setiap unit ke eksekutif senior yang melaporkan langsung ke Chief Executive Officer. Nah, dalam struktur ini terdapat kelemahan, yaitu mensyaratkan lapisan manajemen tambahan yang meningkatkan pengeluaran gaji. Peranan wakil presiden grup menjadi kurang jelas. Di balik kelemahan ada juga keuntungan pada struktur ini, yaitu membuat pekerjaan perencanaan dan kontrol oleh kantor perusahaan lebih dapat diatur. Dan yang terakhir yaitu struktur matrik. Dalam struktur matrik memiliki keuntungan, yaitu tujuan proyek jelas, karyawan dan melihat hasil kerja mereka dengan jelas, menghentikan proyek dapat dilakukan dengan mudah, penggunaan peralatan khusus personil dan fasilitas, sumber fungsional dibagi rata sebagai duplikat dalam struktur divisional. Di balik keuntungan ada juga kerugian pada struktur ini, yaitu membutuhkan aliran vertikal dan horizontal dari komunikasi, berbiaya tinggi karena menciptakan posisi manajer lebih banyak, melanggar kesatuan prinsip perintah, menciptakan garis ganda dari otoritas budget, menciptakan sumber ganda dari penghargaan dan hukuman, menciptakan otoritas ganda dan pelaporan, membutuhkan kepercayaan dan pemahaman yang saling menguntungkan.
Lalu selanjutnya ada restrukturisasi. Restrukturisasi dan reengineering menjadi sesuatu yang umum dalam dunia korporasi di AS dan Eropa. Restrukturisasi berpihak pada kepentingan pemegang saham dibandingkan kepentingan karyawan. Sedangkan reengineering berfokus pada kepentingan karyawan dibandingkan pemegang saham. Restrukturisasi disebut juga sebagai pengurangan downsizing, resizing atau penghilangan pelapisan delayering, yaitu mengurangi ukuran perusahaan dalam angka karyawan, jumlah divisi, dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Sebaliknya, reengineering disebut juga sebagai jumlah manajemen proses, inovasi proses, dan desain ulang proses, melibatkan konfigurasi ulang, tugas, dan proses-proses untuk meningkatkan biaya, kualitas pelayanan, dan juga kecepatan. Menghubungkan kinerja dan menggambarkan untuk strategi bagaimana suatu sistem penghargaan organisasi ini lebih didekatkan lagi dengan kinerja strategi. Bagaimana keputusan pada gaji, promosi, penghargaan berdasarkan jasa, dan bonus dapat digabungkan untuk mendukung tujuan strategi dalam jangka panjang dari suatu organisasi. Tidak ada jawaban secara luas diterima untuk pernyataan ini, namun sistem bonus ganda berdasarkan tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang telah menjadi suatu yang sangat umum. Presentasi bonus tahunan manajer yang diberikan berdasarkan dari hasil jangka pendek versus hasil dari jangka panjang dapat divariasikan tergantung pada tingkat hierarki dalam organisasi. Namun kriteria yang secara luas digunakan untuk menghubungkan kinerja dan strategi penyajian adalah membandingkan keuntungan. Pembandingan keuntungan ini antara karyawan atau departemen untuk menentukan target kinerja. Jika hasilnya akurat, maka target semua anggota mendapatkan bonus. Kriteria seperti penjualan, laba, efisiensi produksi, kualitas, dan keamanan juga yang memberikan basis bagi sistem bonus yang efektif. Selanjutnya yaitu pengelola penolakan terhadap perubahan dan struktur teknologi manusia atau dengan strategi penolakan dalam bentuk sobetes mesin produksi, absensi, penyebaran isu yang tidak benar dan tidak diinginkan pekerjaan sama bisanya terjadi dalam organisasi. Di sini ada metode pendekatan. Yang pertama ada strategi pemaksa perubahan, yaitu memberikan perintah dari mendorong perintah tersebut agar dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan namun menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan yang kuat. Yang kedua itu ada strategi mengajarkan perubahan, yaitu menyajikan informasi untuk meyakinkan orang akan pentingnya perubahan. Kekurangan dan strategi edukasi ini adalah mengimplementasi yang sulit dan lambat. Strategi ini dapat mendorong komitmen yang lebih tinggi dibandingkan penolakan yang lebih lemah daripada pemasaran. Terus yang ketiga ada strategi menimbulkan keterkaitan atau strategi merasionalkan perubahan, yaitu usaha untuk meyakinkan individu bahwa perubahan memberikan keuntungan personal bagi mereka. Jika berhasil, implementasi ini strategi yang lebih mudah. Selanjutnya itu menciptakan kultur responsif strategi. Di sini ada 10. Yang pertama itu pernyataan formal akan filosofi piagam pernyataan kepercayaan dan materi organisasi yang digunakan untuk perekrutmen dan pemilihan serta spesialisasi. Yang kedua itu mendesain ruangan fisik, bagian muka gedung dan bangunan. Yang ketiga itu pemodelan pelajaran dan pelatihan disengaja oleh pemimpin. Keempat itu penghargaan eksplisit dan sistem status serta kriteria promosi. Yang kelima itu ceria, legenda, mitos, dan perumpamaan mengenai orang dan kejadian kunci. Yang keenam itu hal yang diperhatikan pemimpin, diukur dan dikontrol. Yang ketujuh itu reaksi pemimpin untuk insiden penting dan krisis organisasi. Yang kedelapan itu
Cara organisasi didesain dengan struktur IS ASIC. Yang ke-9 itu sistem dan prosedur organisasi. Yang ke-10 itu kriteria yang digunakan untuk perekrutmen, pemilihan, promosi relevan, dan pencatatan dan pengujian orang. Selanjutnya itu memperhatikan terhadap sumber daya manusia ketika mengimplementasikan strategi. Permasalahan sumber daya manusia yang muncul ketika strategi diterapkan oleh perusahaan biasanya dapat ditelusuri pada sebab sebagai berikut. Yang di sini ada 3, yaitu yang pertama ada gangguan pada seluruh turu sosial dan politik. Yang kedua itu kegagalan untuk mencocokkan kemampuan individu dengan mengimplementasikan tugas. Yang ketiga itu dukungan manajemen puncak yang tidak memadai untuk aktivitas implementasi strategi. Dengan metode terbalik ini, untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sumber daya manusia dalam manajemen strategi adalah secara efektif melibatkan sebanyak mungkin manajer dengan karyawan dalam proses ini. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.